hari paling sedikit 5.000. Mencantolkannya ke dalam tangkai jantung. Khusyuk sholat. Orang yang tak paham, ya tak tahu. Bid'ah ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu pelatihan, bodoh. Nah, ini pelatihan kok. Pelatihan. Kalau anti dengan suluk, buang kata suluk. Apa namanya? Pelatihan. Pelatihan mencantolkan Allah ke tangkai jantung. Kan dibilang Nabi, ala fil jasadi mudghah, ila salahat salahat jasadi, wa idza fasadat fasadat jasadi. Apa yang kita pikirkan waktu sholat? Macam pertanyaan Facebook. Apa yang sedang kau pikirkan? Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar itu kita sedang mengagungkan Allah. Bukan menfisikkan Allah. Mengagungkan, dialah yang paling besar, dialah yang paling agung, dialah yang paling Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu qasad ta'alat ta'yin. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Wajib apa sunat? Wajib. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam. Itulah isi takbir. Allahu Akbar. Lalu kemudian iftitah itu dibaca. Kalau dibaca di mulut, bahasa Arabnya qiraah dibaca. Kalau mulut tak membaca, macam orang baca novel, itu namanya mutalaah. Sedangkan sholat itu bukan mutalaah. Sholat itu qiraah. Kata Syekh Ali Jum'ah, nafas berpengaruh terhadap kekhusyukan. Terutama sholat yang tidak berbunyi. Ada sholat zuhur, sholat asar, itu tetap ada nafasnya. Mulut membaca, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Iftitah itu saya bagi 4. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Yawmiddin. Baca ayat Allahu Akbar. Waktu mulut mengatakan Allahu Akbar itu telinga mendengar, membantu kekhusyukan. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil masyaitan min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana sempat antum berpikir macam-macam? Masuknya pikiran macam-macam itu kalau mulut tidak membaca, nafas tidak diatur, mulut diam, bacaan tak paham, nafas tak jelas, akhirnya masuk macam-macam.
Kalau antum kunci, mana bisa dia masuk? Coba anti sholat sunat isya, praktek sholat sunat isya. Kunci dia, itu masuk itu dikunci. Mulut mengucapkan, nafas diatur, mulut bercakap, hati pikiran. Connect antara tiga. 1, 2, 3. Tak masuk lain. Tapi kalau udah mana itu? Itulah yang ditanamkan waktu sedang suluk. Orangnya, saya ditanya orang suluk, kenapa dalam suluk itu tak ada sholat sunat? Ini sholat sunat. Suluk bukan sholat sunat. Suluk menanamkan zikir Allah, 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 Allah. Satu hari paling sedikit 5.000. Mencantolkannya ke dalam tangkai jantung. Khusyuk sholat. Orang yang tak paham, ya tak tahu. Bid'ah ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu pelatihan, bodoh. Nah, ini pelatihan kok. Pelatihan. Kalau anti dengan suluk, buang kata suluk. Apa namanya? Pelatihan. Pelatihan mencantolkan Allah, Allah ke tangkai jantung. Kan dibilang Nabi, ala fil jasadi mudghah, ila salahat salahat jasadi, wa idza fasadat fasadat jasadi. Bagaimana menerapkan makna ihsan dalam sholat? Ini kelas. Ini kelas. Kelas ini dipasang CCTV. Kelas itu tak ada CCTV. Guru sama-sama pergi. Terus guru bilang, anak-anak sekalian, itu kelas kalian itu ada CCTV-nya. Rapi, diam. Itulah ihsan. Merasa diawasi. Padahal CCTV-nya ada, kabelnya belum dipasang. Itulah ihsan. Merasa anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia melihat. Karena sering saat seakan-akan Allah melihat kita, yang terbayang selain Allah itu seakan-akan di atas kita. Fardil waridat, menolak semua yang datang. Semua yang datang itu diusir. Dari mulai awal itu semua yang datang diusir. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cemana dia mau masuk ke dalam Allahu Akbar? Allahu Akbar antum itu sedang antum kunci. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah isi Allahu Akbar. Pikiran antum mengagungkan Allah. Allahu Akbar itu sedang diisi dengan niat. Muqtarinun bil fi'li. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Tak bisa pikiran itu bercabang 3, tak bisa. Sulit menjelaskan karena barang ini tak nampak. Tapi kalau antum amalkan, antum laksanakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Tak bisa yang lain itu masuk. Udah kita kunci, cuma dia mau masuk. Macam mana antum membaca iftitah dengan yang saya kasih tahu nih? Membaca iftitah di mulut, memahami maknanya, mengatur nafas, masuk juga lagi cerita ban bocor, kos-kosan belum dibayar, makalah dengan Pak Anu belum siap, ini pula wifi lagi macet. Bisa masuk? Tak masuk dia, karena udah dikunci. Tapi kalau antum buka kuncinya, masuk itu. Paham kan?
Ana memiliki hutang sholat 5 waktu. Sholat yang tertinggal tersebut wajib diqadha, Ustaz. Wajib diqadha. Ada 4 mazhab yang mengatakan tak wajib qadha. Semua. Hanafi wajib, Maliki wajib, Syafi'i wajib, Hambali. Tunjukkan saya dalil-dalilnya Pak Ustaz. Tulis. Handphone saya tinggal di rumah. Tulis di Google. Qadha salat Ustaz Sarwat. Qadha salat Ustaz Sarwat. Rumah fikih. Ustaz Sarwat dulu datang ke Pekanbaru. Saya bawa sarapan pagi. Ustaz Sarwat. Alumni Lipia. Dia punya rumah fikih di Jakarta. Qadha salat Ustaz Sarwat. Sarwat T. Payahlah Pak Ustaz, qadha. Ada, share di grup. Payahlah Pak Ustaz, habis salat zuhur nanti, habis salat zuhur, qadha 1. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Payah Pak Ustaz mengqadha itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma shi'ta min shay'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Wabighfirli warhamni warzuqni warhamni warzuqni wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Mana orang yang bilang payah qadha? 1 menit. Scroll 1 jam. 1 menit 1 rakaat. Berarti kalau diqadhanya zuhur 4 menit. Itu dibaca tuh. Maka saya kalau saya praktekkan langsung. Tak mau mudah dulu kita hitung sama-sama. 1 menit 1 rakaat. Bagaimana cara paling efektif untuk menghafal Al-Quran? Saya tak hafal Al-Quran. Tanyalah sama Ustaz Adi Hidayat. Pertama, dihafal sebelum. Kapan kepala kita paling fresh? Lain kepala, lain isinya. Kapan kepala kita paling fresh? Saya waktu kuliah dulu paling fresh sebelum subuh. Karena waktu itu kosong, belum berisi, masih segar. Nah, disitulah diisikan hafalan. Isikan. Apakah 1 halaman atau 1 lembar? 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Antum tes besok sebelum subuh bangun jam 3. Coba semana kemampuan. Apakah sehalaman atau 1 lembar? Tes dulu 1 halaman. Setelah dibaca, dibawa ke dalam sholat. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh kuliah dengan kulhu. Ya. Nanti kan sholat sunat isyraq. Ini sholat sunat isyraq. Ulang lagi. Ulang. Rakaat 1,5 rakaat. Di dalam sholat, di luar sholat. Habis itu tulis. Ujian di Al-Azhar, hafalan itu ditulis. Karena banyak orang waktu mengucapkan lancar, pas menulis tidak.
Kenapa? Karena waktu mengucapkan cepat, waktu menulis lambat. Didengarkan ke orang, tasmi'. Coba kau dengarkan. Dihafal, diulang. Konsisten. Istiqomah. Itu diantara cara yang kami pakai dulu. Karena waktu belajar di Azhar, wajib menghafal bagi yang non-Arab 2 juz setahun. 2 juz. Itulah cara yang dipakai. Diulang dalam sholat, diulang di luar sholat, didengarkan ke kawan, ditulis. Teman saya bekerja di salah satu bank konvensional. Dia sering antar makanan ketika gajian. Apa hukumnya jika saya makan makanan itu? Tanya dia, ini dari gaji kau atau dari ayah kau mengirim dari kampung? Oh, tak sanggup bertanya Pak Ustaz. Ambil makanannya, kasih ke orang lain. Saya ceramah di bank konvensional. Dikasih orang itu kue kotak. Dia bilang, enggak, ambillah Pak Ustaz. Enggak, bawalah Pak Ustaz. Dia bawa. Sampai lampu merah kasih kan. Kasih saya makan. Duitnya Pak Ustaz, saya ambil duitnya. Tapi tidak saya belikan pemakan. Saya bagikan ke fakir miskin karena itu. Ada satu tas khusus, isinya duit haram. Seumur tak pernah saya ambil duit konvensional. Balikkan balik. Atib mata'amat, jaga makanan. Takun mustajab da'wah. Atuk saya meninggal. Atuk dari pihak ayah. Atuk saya meninggal. Otomatis hartanya dibagikan kepada nenek saya, makcik saya dari pihak ayah kan. Atuk saya meninggal. Yang pihak situ. Pihak emak ni, atuk saya masih hidup. Kata atuk saya yang dari pihak emak. Cucuku ini, maksudnya cucu ini saya, kalau mau pergi ke sini, ke rumah nenek saya masih hidup. Cucuku ini, maksudnya cucuku ini Abdul Somad. Kalau mau pergi ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Pesan atuk saya ke emak saya. Cucuku ini Abdul Somad ini kalau kau bawa ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Jangan dia makan nasi neneknya. Terkejut emak saya. Kenapa ya? Karena orang ini belum berbagi harta warisan. Cucu atuk saya 40. Karena anaknya 10. Emak saya nomor 10. Kata dia, cucuku yang ini, maksudnya saya, wajib sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah saya, makan saya diaturnya. Jangan kasih dia makan haram. Nanti hatinya gelap. Ini bukan Ustaz jadi-jadian. Memang dari kecil dari sini. Jadi kata mak saya, aku asal membawa kau ke tempat nenek kau, aku bawa nasi dalam rantang. Karena kata ayah, kau tak boleh kasih makan sebelum mereka berbagi. Pentingnya menjaga makanan. Jaga makanan itu. Tolong jelaskan Ustaz tentang tawassul. Tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Kita Allah, antara kita dengan Allah ada wasilah.
Wasilahnya apa? Amal soleh. Terjebak orang dalam gua, berdoanya, ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua. Itu namanya bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada emak ayahku, bukakan pintu gua ini. Terbuka, bertawassul. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta dengan sukuku. Kami sudah berdua, hampir kami berzina, tak jadi. Aku bertawassul kepadamu dengan itu. Itu dalil bisa bertawassul dengan sedekah, dengan bakti kepada orang tua, dan dengan tak jadi berzina. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami bertawassul kepada engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, berkat Syekh Ahmad Rifai, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Bertawassul dengan amal orang soleh. Begitu, itu Ustaz Somad mengada-ngada. Ada kitabnya. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Tulis di Google. Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bertawassul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau ngundang Ustaz. Tak bisa, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustaz, penuh, tak bisa. Habis itu teleponnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya dapat nomor Ustaz dari tetangga Ustaz. Namanya si Anu. Oh iya, bisa. Apa namanya itu? Bertawassul. Waktu pertama itu dia tak bertawassul, tak saya kasih. Tak kenal saya, siapa? Ini dari tetangga Ustaz, nomor. Dari mana kau dapat nomorku? Dari tetangga Pak Ustaz. Ayah insya Allah saya datang. Paham? Kenapa Ustaz kasih dia? Karena dia nyebut tetangga. Kenapa banyak tetangga Ustaz? Kenapa waktu disebutnya tetangga itu Ustaz kasih? Segan saya kalau tak saya kasih. Tetangga saya itu Kristen. Dia dapat jadwal gara-gara tetangga saya Kristen. Kan malu saya maksudnya. Cumana Ustaz Somad dapat jadwal itu. Payah saya jawab. Udah bang, udah aku kasih ya. Saya ngasih contoh tawassul. Maka orang bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Orang-orang Yahudi melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini musyrik, kafir. Waktu perang mereka bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Wa kanu min qablu, sebelum Nabi lahir, yastaftihuna 'ala alladzina kafaru, mereka bertawassul. Setelah Nabi Muhammad lahir, berhenti mereka bertawassul. Disangka mereka Nabi akhir zaman itu lahir dari buah Ishak. Ternyata yang lahir itu dari buah Ismail. Tak mau dia. Lain server. Alhamdulillah orang Riau tidak mensyaratkan Nabi itu mesti Melayu. Yahudi, Nabi yang dia terima hanya Yahudi saja. Kita tak pernah masalahkan Nabi itu orang Arab. Kita terima dia. Bayangkan kalau orang Batak, Nabinya mesti Batak. Berarti Muhammad Nasution, Muhammad Sregar. Kita terima dia. Karena dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sebelum lahirnya saja boleh bertawassul,
apalagi sesudah akhirnya. Tidak boleh lagi bertawasul dengan Nabi karena Nabi sudah meninggal. Nabi punya kehidupan yang khusus. Kalau tidak punya kehidupan khusus, untuk apa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, dia tak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar kalau pulang, langsung ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi punya kehidupan khusus. Lagi orang yang tak mau bertawasul, yang bertawasul ke Nabi, Nabi udah mati. Jadi kau pikir Nabi itu kucing? Paham? Itulah makna tawasul. Saya sampai sekarang berdoa tawasul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad SAW wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. 10 tawasul. Yang mesti baru saya berdoa. Aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad, keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh, kabulkanlah doa. Itulah maka Salafi benci sama saya. Karena saya bertawasul. Bagi mereka, orang yang bertawasul itu paham? Jangan sampai orang benci ke kita, kita tak tahu kenapa dia benci. Kenapa dia benci? 3. Yang pertama, karena saya bertawasul. Bagi mereka orang yang bertawasul musyrik. Yang kedua, karena saya melakukan perbuatan yang menurut mereka bid'ah. Kullu bid'atin. Yang ketiga, karena saya mentakwil ayat mutasyabihat. Bagi mereka, orang yang mentakwil berarti jelas. Jangan sampai orang benci kita tak tahu kenapa dia benci. Kalau kita dibenci orang, kita tanya, kenapa kau benci sama? Supaya kita jangan salah. Kenapa Ustaz Almam itu terlalu keras? Kalau kita disyirikkan orang, dibid'ahkan orang, dikafirkan orang, kita bela tak diri kita? Kita bela. Waktu kita membela diri kita, suara kita keras tidak? Keras. Jadi banyak orang tak paham. Sudah tak paham, tak pula mau bertanya. Masa membela diri kita? Aku ini tak kafir. Sedang belum sarapan aja begini kerasnya. Apa lagi belum udah sarapan? Ambil karomah dari orang soleh. Kalau dari wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang pelaku dosa namanya istidraj. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang jahat namanya istidraj. Apa hukum minta doa kepada orang soleh? Minta doa kepada orang soleh sunnah. Dalilnya mana? Kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia. Loh, heran sahabat, masa kami minta doa sama dia? Doa dia makbul, kata Nabi. Orang itu namanya Uwais al-Qarni. Itulah dalil doa boleh. Sekarang datanglah Syekh Usamah Al-Azhari. Lalu saya minta doa sama dia. Syekh, doakan saya. Boleh atau tak boleh? Boleh, sudah. Dari mana Ustaz tahu dia soleh? Jelas dia profesor doktor, hafal hadis, ulama besar, Azhari. Iya, tapi batinnya, siapa tahu batin? Batin solapan.
Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menengok zahir. Allah ya tawalla sarair, yang tahu batin itu kan Allah Ta'ala. Kita tengok dia soleh, baik, kita minta doa. Datang Buya Yahya, saya bawakan anak saya, doakan dia Buya. Jumpa Habib Syekh, kebetulan keponakan saya bukakan kepalanya, doakan dia Habib Syekh. Datang Syekh Mustafa Abdul Nabi, saya bawakan anak saya, minta doa. Datang dukun, udah jelas dukun, bodoh minta doa sama dukun. Dukun aja lapor polisi. Waktu sama pesulap merah, kalau memang bisa orang tuh menyantet, kenapa tak disantetnya aja? Lapor polisi juga. Polisi pun heran, kata polisi, aku aja ke dukun. Bagaimana sholat orang yang melaksanakan sholat asar di ujung waktu ketika membaca Fatihah pada rakaat pertama azan maghrib berkumandang? Pendapat yang pertama, man adraka raka'atan. Pendapat yang paling kuat, mesti dapat ruku'. Pendapat yang kedua, asal dapat takbiratul ihram. Karena pertanyaannya fikih, saya jawab pakai fikih. Tapi dalam Islam ini ada 3. Pertama fikih, pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Secara fikih, antum mau pakai pendapat pertama atau pendapat kedua? Dua-duanya dapat. Jelas? Secara akidah, ini orang ini akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena kalau dosennya yang nyuruh dia datang, kalian datang jam 7.30. Kalau tidak, aku kunci pintu. Ke dosennya takut. Ke Allah begitu sepelenya. Akidahnya bermasalah. Ketiga, akhlak. Kemertuanya lebih beradab dia daripada kepada Allah SWT. Maka ngaji mesti 3. Kalian pengurus masjid, jadi imam di masjid, paling tidak dalam sepekan mesti ada 3 malam ngaji. Akidah, fikih, akhlak. Jangan ngaji tak pakai buku. Akidah, baca Akidah Sifat 50 Kiai Idrus Romli. Sharekan gambarnya di grup. Tulis Akidah 50 Kiai Idrus Romli. Fikihnya, fikih alumni Azhar tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Screenshotkan gambar sampul bukunya, share. Akhlaknya tasawuf modern Buya Hamka. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Bapak Ibu jamaah, kita biasa baca Yasin, ini dari maghrib ke isya, tafsir surat Yasin. Hatam nanti tafsir surat Yasin, pindah ke tafsir juz am. Jangan larang masyarakat baca Yasin. Ceramah wajib. Jangan lagi baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Robah. Balik ente ke kampung, buat gitu. Akidah, fikih, akhlak, tafsir surat Yasin. Merubah itu dari dalam. Jangan nanti diundang maulid Nabi Isra Mi'raj, dibid'ahkan orang, habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Dari sini habis jalan aspal masuk arah kelipat kain, belok kiri masuk jalan semen, habis jalan semen mobil tak bisa masuk jalan karet, sampai saya ke dalam. Sampai di dalam tuh Ustaz Somad, kami dulu ada tradisi baca Yasin di sini tiap malam Jumat. Terus Pak, datang Ustaz penceramah kemari.
Kata dia baca Yasin itu bid'ah. Terus udah 2 tahun kami tak buka Quran. Berubah cara pandang saya setelah saya masuk. Coba kalau Ustaz itu bilang, baca Yasinnya dirubah ya Pak, tahsin Yasin, tafsir Yasin. Kan orang tetap ngaji. Ini karena benci, dibid'ahkan orang baca Yasin. 2 tahun Bapak tidak baca. Pas acara malam tuh, acara ba'da Isya. Acaranya pengajian ba'da Isya. Ba'da maghrib tuh baca kulhu. Siapkan perapian. Habis itu hidupkan menyan. Beginilah tradisi kami di kampung nih Pak Ustaz. Kalau kami baca doa, kami hidupkan menyan. Apa hukum kami menghidupkan menyan nih Pak Ustaz? Menyan itu batang kayu yang ditakik. Keluar getahnya. Itulah dia namanya menyan. Waktu kita maulid sama Habib Muhammad, apa yang dibakar? Gaharu. Kayu besar, dibuang kulit luar nih, di dalamnya itu ada hitam. Itulah bubuk yang dipasang sama Habib Muhammad. 1 gram harganya 5 rial. 5 rial